segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh kami tinggikan kan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Dan kami tahu karena Engkau memberikan hidupmu, maka kami memiliki hidup yang baru. Karena ada pengorbananmu, maka kami bebas dari dosa dan punya masa depan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya. Halo students, welcome back to Radiance Online Service, ibadah online buat pelajar SMP dan SMA. Teman-teman dimanapun kamu berada, saya yakin bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kamu dan hari ini pasti ada pesan Tuhan buat kamu semua. Nah hari ini juga kita bersyukur karena kita sudah mengambil perjamuan kudus yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah memberikan masa depan buat kita. So mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau memberikan yang terbaik buat kami sehingga kami punya masa depan yang terbaik. Karena itu semua adalah pemberian Allah. Kami siap mendengarkan firman Tuhan sehingga kami bisa semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman pasti pernah nonton kisah-kisah fantasi tentang prince and princesses yang biasanya kisahnya dimulai dengan kata-kata once upon a time there is a girl named Cinderella atau Belle atau siapa putrinya ya. Nah kita semua udah tahu ya endingnya kalau si Cinderella ini bertemu dengan pangeran impiannya lalu menikah hidup bahagia and they live happily ever after. Walaupun kenyataan kalau aslinya gak semudah itu ya. Nah teman-teman ada banyak kisah putri-putri lain yang pernah kita dengar di kisah-kisah fantasi. Tahu gak sih di Alkitab banyak kisah-kisah tentang putri-putri Allah. All the women of God, the princesses of God yang melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. God uses women to bring His kingdom in the Bible. Ada satu kisah yang menarik yang saya suka banget yaitu tentang Queen Esther. Kisah Queen Esther dimulai dengan seorang gadis biasa yang sebetulnya dia adalah yatim piatu, udah gak punya orang tua. Dia bukan anak pejabat, bukan anak sultan, bukan anak orang yang luar biasa. Kisah Esther ini agak-agak mirip Cinderella. Coba kita lihat di Esther 2 ayat ke-5, apa yang Alkitab katakan tentang si Esther ini. Dikatakan begini, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin yang diangkat dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkat ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa yakni Esther, anak saudara ayahnya sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Kisah Esther diawali dengan kisah seorang gadis Yahudi yang yatim piatu, yang sedang dalam pembuangan. Dia tinggal dengan pamannya namanya Mordekai, Uncle Mordekai. Karena dia udah gak punya papa dan mama lagi.
Kalau ngelihat dari backgroundnya Esther, Esther ini kemungkinan besar jadi perempuan yang insecure ya. Karena dia udah mau orang terbuang, dia terjajah, dia nggak punya orang tua lagi. Jadi feel insecure itu adalah satu hal yang kita pikir ya wajarlah dia nggak punya orang tua. Ya wajarlah dia kan orang terbuang, orang yang dijajah. Dan kemungkinan juga Esther ini putus asa dan udah nggak punya tujuan hidup. Dia pikir saya ini nggak kayak orang normal, saya ini nggak punya orang tua yang mensupport saya, orang tua yang dukung saya dalam segala hal. Sangat wajar kalau Esther ngerasa bahwa dunia ini nggak fair bagi dia, nggak adil. Dan kalau kita ngebahas purpose of life, mungkin Esther nggak akan make sense bagi dia, aduh boro-boro ada purpose deh. Nah teman-teman, kalau kita ngomong-ngomong soal purpose of life, sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Ada sebuah kata-kata yang mengatakan gini, I was dying to finish high school, so I could go to college. Saya benar-benar berusaha keras supaya saya bisa beresin SMA gua nih, supaya bisa masuk kuliah. Udah gitu, I was dying to finish college, so I could start my career. Saya berusaha keras untuk lulus kuliah, supaya saya bisa mulai karir saya. Udah gitu, dibilang lagi, I was dying to get married, so I could start a family. Dia mengatakan bahwa, aduh gue mati-matian nih cari pasangan, cari suami, cari istri, supaya bisa menikah, jadi saya bisa membuat keluarga. And then I was dying for my kids to reach 18 so they would leave home. Jadi di Amerika sana kalau udah umur 18 itu anak-anak itu bisa untuk keluar dari rumah dan mulai bekerja. Jadi seorang ini bilang saya udah mati-matian nih membesarkan anak saya supaya dia sekolah, dia pintar dan akhirnya dia umur 18 bisa meninggalkan rumah bekerja. Udah gitu dia bilang lagi, I was dying to retire only to discover now that I'm just dying. Dia bilang, saya mati-matian berusaha supaya bisa pensiun, dapat uang pensiun, menikmati masa pensiun, dan akhirnya bisa menikmati hidup. Tapi akhirnya saya menemukan bahwa sekarang saya benar-benar udah nggak bisa apa-apa lagi. Saya benar-benar udah dying. Akhirnya the sense of purpose is gone. Akhirnya dia merasa bahwa sebenarnya buat apa sih hidup ini? Orang itu mengejar supaya dia bisa beres SMP buat SMA, SMA untuk kuliah, beres kuliah buat kerja, beres kerja buat nikah, beres nikah punya anak, punya cucu, lalu mati. Akhirnya dia udah gak punya tujuan lagi. Dan waktu dibilang, saya mau nikmatin hidup, tapi hidupnya udah mau habis. Sebetulnya apa sih tujuan dari hidup ini? Apakah tujuannya ya udah hanya sampai pendidikan, lalu berkeluarga dan selesai? Apakah end game dari semua orang adalah kematian? Esther pun mempertanyakan hal tersebut. Esther sebetulnya harusnya gak punya purpose karena dia orang buangan. Tapi tiba-tiba aja ada kejadian yang aneh terjadi pada saat yang tepat. Queen Vasti atau Ratu Wasti saat itu ratu dari kerajaan tempat si Esther dibuang ini namanya Ratu Wasti. Ratu Wasti ini membuat onar sampai akhirnya dia dibuang oleh raja. Karena waktu dia dipanggil oleh raja, Ratu Wasti ini bilang, nanti dulu deh saya nggak mau dipanggil sama raja, saya lagi sibuk sama besti-besti saya. Akhirnya raja marah dan Ratu Wasti ini di stop jadi ratu. Akhirnya singkat cerita Esther lah yang menjadi ratu. Loh kok bisa? Gimana ceritanya si perempuan buangan yang yatim piatu yang gak bisa apa-apa. Kok tiba-tiba jadi orang nomor satu, jadi ratu, perempuan nomor satu, the first lady di negara yang bahkan bukan bangsanya. Tuhan punya rencana buat kehidupan Esther, sekalipun dalam pandangan orang, Esther itu gak akan bisa jadi apa-apa. Orang buangan, dia kan gak punya orang tua lagi, gak punya modal, gak bisa apa-apa. Ternyata end game dari Tuhan itu berbeda dengan pemikiran manusia. Pada saat itu ditulis di Esther 1 ayat 19 bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros. Dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukan ratu kepada orang lain. Kedudukan ratu itu akan dikaruniakan kepada perempuan lain yang dianggap lebih baik daripada si Wasti ini. Ratu Wasti dicabut kedudukannya karena raja marah melihat kelakuannya. Dan pada saat itu diadakanlah kontes kecantikan atau beauty pageant untuk mencari siapa yang pantas menjadi ratu.
Saat itu raja mencari the beauty queen. Teman-teman mungkin sekarang sering lihat ya kontes kecantikan buat nyari beauty queen, putri ini, miss ini. Nah, kejadian ini terjadi ketika Esther ada di daerah kekuasaan Raja Ahasiweros. Sehingga Esther juga terpaksa ikut kontes pemilihan ratu. So it's all about timing, it's all about God's timing. This is the true meaning of timing. Timingnya pas banget. Rencana Tuhan itu akan terjadi pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan untuk orang yang tepat. Kalau kejadian Ratu Wasti diturunkan itu bukan pada saat itu, atau bukan Ratu Wasti yang diturunkan, yaitu ratu yang zaman-zaman dulu atau yang nanti, Esther nggak akan terpilih menjadi ratu. So God's end game atau tujuan akhir Tuhan akan dinyatakan lewat cara Tuhan. Tuhan juga akan mencukupkan semua kebutuhan yang diperlukan. Tuhan sudah punya program untuk anak-anaknya dan Tuhan mampu untuk mengkonekkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, juga menentukan waktu-waktunya supaya program Tuhan untuk anaknya ini terlaksana. Waktu untuk Esther saat itu sudah tiba. Waktu itu Tuhan merencanakan agar Esther yang menjadi penyelamat bangsanya. Tuhan bekerja pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat untuk memakai Esther sebagai sosok yang menyelamatkan bangsanya. Kita bisa belajar dari Esther bagaimana caranya untuk tahu bahwa ini adalah waktu Tuhan untuk dia bergerak. Oh, this is the time. Oh, I have to move. Teman-teman, sebelumnya ini adalah beberapa fakta tentang Esther. Esther adalah gadis biasa yang jadi orang buangan. Esther tidak tinggal di tanah kelahirannya karena bangsanya diangkut ke pembuangan oleh Raja Babel. Jadi Esther tinggal di daerah yang tidak dia kenal dan dia bukan penduduk asli. Esther adalah bangsa Yahudi yang punya kebiasaan untuk berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Yang kedua, Esther adalah gadis yatim piatu yang tinggal dengan pamannya. Esther tinggal dengan Mordekai. Mordekai mengangkat Esther sebagai anak karena ayah dan ibunya sudah mati. Dikatakan juga di Alkitab bahwa Esther itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Singkatnya pada saat itu Esther itu kalau secara kelihatannya dia itu cantik banget. Dia itu hits lah. So bagaimana Esther tahu kalau saat itu adalah waktunya Tuhan buat dia? Teman-teman jangan lupa, Esther punya kebiasaan berdoa dan berpuasa dari sejak dia masih kecil. Di Esther 2 ayat 2-4 dikatakan begini, ini adalah kejadian saat Raja Ahasiweros sedang mengumumkan kontes kecantikan. Dikatakan hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak darah yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Jeng 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 jeng, pengumuman raja untuk mencari pengganti ratu dimulai. Raja mencari gadis-gadis di seluruh daerah kerajaan dan hal itu membuat keluarga Esther cukup kaget. Esther tidak pernah berpikir untuk ikut kontes pemilihan ratu, apalagi di negeri tempat dia dibuang. Ketika waktu Tuhan tiba, bukan berarti segalanya dimulai dengan indah. Bisa jadi segalanya dimulai dengan masalah. Sama seperti Esther, perjalanannya untuk jadi ratu dimulai dari ketika dia menjadi orang buangan. Your time to be used by God may begin with a problem. Masalah kamu mungkin kecil, mungkin dimulai dengan perbedaan pendapat dengan teman sepelayanan, dengan teman sekelas, atau ribut kecil dengan saudara di rumah. Atau mungkin juga permasalahanmu besar seperti masalah Esther yang dibuang ke negara lain. Masalah kamu mungkin termasuk dengan memilih untuk kompromi atau tidak terhadap dosa. Mungkin kamu dipaksa untuk mengikuti kebiasaan buruk yang dilakukan oleh semua teman-teman dekatmu. Teman-teman, ini adalah ciri-ciri kalau waktu Tuhan buat kamu sudah tiba. Ciri-ciri God's timing ada dua. Yang pertama, you know it's your time when He put you in higher position. Kamu tahu ini waktumu, waktu Tuhan menaruh kamu di tempat yang lebih berpengaruh. Tuhan mampu membawamu untuk naik ke posisi tertentu. Banyak orang Kristen yang salah mengerti tentang berkat Tuhan.
Dikiranya berkat Tuhan itu adalah uang, adalah benda. Berkat Tuhan gak selalu loh bentuknya uang atau benda. Bisa juga bentuknya influence atau pengaruh yang Tuhan berikan untuk kamu. Misalnya kepilih nih jadi ketua OSIS, atau kepilih nih jadi ketua kelas, kepilih nih ikut lomba olimpiade, kepilih mewakili sekolah, kepilih jadi ketua tim basket. Teman-teman, waktu Tuhan mengizinkan kamu kepilih, artinya Tuhan punya rencana untuk kamu di tempat itu. Pengalaman dan kesempatan yang Tuhan kasih buat kamu bukan hanya untuk kepentingan kamu, bukan hanya supaya kamu punya sertifikat atau pengalaman, tapi itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita nggak sadar tentang hal itu, akhirnya kita akan miss, kita akan kehilangan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita pikir kita hanya menjalani jabatan kita dengan baik atau tugas kita dengan baik, membawa tim kita menang, setelah itu selesai. Padahal it will be more than that. Tuhan mau pakai kamu untuk jadi berkat di tempat itu karena Tuhan sudah membawa kamu di position of influence. Yang kedua, you know it's your time when you know how to be a blessing. Waktu kamu kepikiran, aha, aku mau dong jadi berkat dengan cara begini, dengan cara begitu. Satu orang anak bilang sama saya, Kak tolong doakan saya sedang ikut dalam pemilihan ketua OSIS. Dan saya tanya, kenapa kamu ikut dalam pemilihan ketua OSIS ini? Dia bilang, kalau saya kepilih akan lebih mudah bagi saya untuk menjadi berkat. Akan lebih mudah bagi saya untuk membawa pengaruh dalam peraturan yang ada, membawa pengaruh dalam relasi yang ada. Akan lebih mudah bagi saya untuk mengajak sekolahku berdoa kalau saya adalah ketua OSIS. Yesus mengatakan bahwa ada orang yang berguna bagi kerajaan Allah, tapi ada juga orang yang tidak berguna bagi kerajaan Allah alias useless. Orang yang gak berguna atau useless adalah orang yang gak tahu apa tujuan hidupnya. Dia pikir bahwa hidup hanyalah buat dirinya sendiri. Aduh gue gak nyaman, aduh yang penting gue. Nah kita gak hidup untuk diri kita sendiri. Kita ada untuk bawa perubahan dan dampak untuk sekeliling kita. Akan sangat menyedihkan kalau anak-anak Tuhan gak bawa dampak pada sekelilingnya. Artinya kita cuma mikirin kesenangan kita sendiri dan kita cuma kumpul-kumpul setiap hari Minggu di gereja. Kalau Tuhan mau pakai kita buat jadi berkat, pasti ada tantangannya. Teman-teman pernah dengar kisah Titanic? Di kisah Titanic diceritakan bahwa ada 1.500 orang yang kehilangan nyawanya. Tapi tahukah kamu kalau sebetulnya perahu sekoci itu atau perahu penyelamat itu masih banyak loh yang setengah kosong. Jadi sebetulnya masih banyak orang yang bisa diselamatkan. Hal itu terjadi karena orang-orang yang sudah di perahu tidak mau kembali dan menyelamatkan orang-orang yang masih di kapal Titanic. Ratusan orang kehilangan nyawa karena orang-orang yang sudah selamat gak mau balik lagi menyelamatkan orang lain. Karena mereka gak mau kalau proses penyelamatan mereka itu terhalangi. Esther melakukan hal yang sebaliknya. Ketika dia terpilih menjadi ratu lewat beauty queen tadi, dia tahu bahwa bangsa Yahudi itu sedang dalam bahaya. Dan Esther mengambil resiko untuk menyelamatkan bangsanya. Sebetulnya bisa saja dia berpikir, wah kalau saya menyelamatkan bangsa Yahudi nih, posisi saya sebagai ratu bisa terancam. Kenyamanan saya sebagai nomor satu yang ada di negara ini bisa terancam. Tapi Esther memilih jalan gimana caranya menyelamatkan bangsa saya. Kita lihat di Esther 4 ayat 15-17 dikatakan begini. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Karena waktu itu Mordekai bilang buat Esther tolong dong ini bahaya banget nih bangsa Yahudi sudah hampir dipunahkan. Lalu Esther bilang pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Remember, Esther adalah orang Yahudi yang punya kebiasaan untuk berdoa dan berpuasa sejak dia kecil. Setelah itu dia mengatakan bahwa aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther berani untuk mengambil resiko untuk menyelamatkan bangsanya. Ketika Esther tahu bahwa ada orang yaitu namanya Haman yang mau mencelakai bangsa Yahudi, langkah pertama Esther adalah berdoa puasa. Dia berdoa puasa dan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk sama-sama berdoa bersama dia. Kebiasaan doanya ini dia bawa terus sekalipun dia sudah menjadi ratu.
Lalu Esther memutuskan untuk menghadap raja tanpa dipanggil. Zaman itu ada undang-undang kalau orang gak boleh menghadap raja tanpa dipanggil. Undang-undangnya mengatakan kalau orang ini menghadap raja tanpa dipanggil, dia bisa dihukum mati. Dia bisa dikatakan bahwa dia itu sedang berkhianat. Namun Esther tahu bahwa Tuhan menjadikan dia ratu adalah untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Yahudi. Akhirnya dia menghadap raja dan raja mengatakan bahwa masuklah Ratu Esther. Berapapun, apapun yang kau minta akan aku penuhi. Akhirnya Esther menyelamatkan bangsa Yahudi. Kisah Esther, seorang wanita di dalam Alkitab, sudah mengubah sejarah sebuah bangsa. Tuhan dapat memakai siapapun dengan cara apapun, sekalipun dengan cara lewat beauty queen yang gak pernah disangka-sangka. Tuhan bisa memakai siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang dewasa, mau anak kecil, mau dia punya orang tua atau yatim piatu, selama dia bersedia untuk dipakai Tuhan. Apakah kamu para pelajar bersedia dipakai Tuhan dari sejak saat ini? Dari sejak kamu SMP, sejak kamu SMA. Kalau kamu bersedia dipakai Tuhan, kalau kamu bersedia untuk mengatakan bahwa yes Lord, use me. Saya mau ajak kamu hari ini berdoa dan mengatakan pada Tuhan, ini aku, pakai aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang, kami bersedia Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun rencanamu, pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat Tuhan sehingga rencana Tuhan terlaksana. Kami mau seperti Ratu Esther yang bukan siapa-siapa tapi dia punya rencana dari Tuhan dan dia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dia terus berdoa, dia terus berpuasa. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia berdoa, setia berpuasa, setia mencari Tuhan dan taat pada kehendak Tuhan. Pakai kami Tuhan sehingga apapun rencanamu dalam hidup kami bisa terlaksana. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu dan terima berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sehingga berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dalam segala sesuatu. Terimalah berkat Allah dan semua yang sudah terima berkat Allah sama-sama katakan amin. Teman-teman, kalau kamu membutuhkan doa atau konseling, kau bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.